Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Elektro Tekno. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang proses stokastik. Pada video ini akan membahas topik tentang teori probabilitas. Ada beberapa yang akan kita bahas, mulai dari pembelajaran sampai dengan pelatihan. Diharapkan pada materi ini itu mampu menjelaskan teori probabilitas berdasarkan pendekatan frekuensi relatif dan aksioma probabilitas. Artinya ini teori dari probabilitas didekati atau kita coba mencarinya menggunakan frekuensi relatif. Artinya akan ada beberapa percobaan, nanti dari percobaan itu akan mendekati nilai tertentu dan juga menggunakan aksioma probabilitas. Nah, probabilitas itu merupakan bilangan yang ditugaskan pada event yang menunjukkan kemungkinan event tersebut terjadi bila suatu eksperimen acak dilakukan. Jadi apabila ada event ya terjadi bila suatu eksperimen acak dilakukan. Kemudian teori probabilitas dapat dibedakan dalam dua pendekatan, yaitu menggunakan frekuensi relatif dan menggunakan aksioma probabilitas. Nanti kita akan lihat seperti apa. Yang pertama itu adalah pendekatan frekuensi relatif. Bagaimana cara teknik ini? Dilakukan sebuah eksperimen acak di mana prosedurnya pilih bola dalam kotak yang berisi bola identik yang diberi nomor 1, 2, dan 3. Kemudian observasi mencatat nomor bola. Kemudian eksperimen dilakukan atau diulang sebanyak N kali percobaan. Jadi dilakukan beberapa kali percobaan. Kemudian kalau kita lihat outcome-nya, maka peluangnya adalah bola 1, bola 2, atau bola 3. Sehingga ruang sampelnya atau semestanya adalah 1, 2, dan 3. Maka kalau eksperimen ini dilakukan misalkan sebanyak 200 kali percobaan, bisa jadi nanti yang muncul adalah bola pertama, bola kedua, atau bola ketiga. Jadi terus menerus ya giliran ya. Yang ini bisa bola pertama, bola kedua, bola ketiga ya. Bola pertama, kedua, ketiga ya bergiliran. Kita lihat. Maka kita bisa mencari frekuensi relatifnya, di mana frekuensi relatif itu sama dengan NKN dibagi dengan N. Di mana NKN itu adalah jumlah tiap outcome K dalam N trial. Jadi banyaknya outcome keluaran dari K dalam N trial. Kalau kita lihat bahwa ternyata outcome-nya ya untuk 1, 2, dan 3 ternyata ada kecenderungan semakin kita melakukan percobaan ya percobaan 100, 120 sampai 200 misalkan, ternyata ada kecenderungan bahwa eksperimen ini akan mendekati nilai tertentu ya. Yaitu apa? Nilai sebesar 0,33. Jadi mendekati nilai 0,33. Jadi ini hasil eksperimen sebanyak 200, nanti semakin banyak percobaannya misalkan 500, 1000, 10.000, maka nanti akan mendekati nilai tertentu tadi yaitu 0,33. Namun mencari teori probabilitas dari frekuensi relatif ini memiliki kelemahan, yaitu karena trial yang sangat besar. Jadi kita mesti melakukan percobaan yang sangat banyak. Sehingga faktanya bahwa eksperimen acak jarang dilakukan sampai tak berhingga. Jadi tidak mungkin kita memilih bola itu sampai tak berhingga gitu kan, akan menghabiskan waktu dan menghabiskan waktu yang tidak bisa terduga dan sangat lama. Kemudian beberapa eksperimen tidak dapat diulang. Nah, itu kelemahan dari frekuensi
relatif. Maka tahap berikutnya untuk mencari teori probabilitas adalah dengan melakukan pendekatan aksioma. Bagaimana pendekatan aksioma tersebut? Yaitu dengan cara pendekatan probabilitas, yaitu dengan kita buat beberapa notasi. Yang pertama adalah S, itu adalah ruang sampel, sudah kita pelajari apa itu sampel. Kemudian ada A, itu kita sudah pelajari sebelumnya juga, adalah event. Kemudian probabilitas A atau probabilitas ini dibaca probabilitas event A. Jadi ini adalah 3 pendekatan probabilitas. Yang pertama adalah bahwa probabilitas itu pasti nilainya lebih besar atau sama dengan 0. Jadi paling kecil itu adalah 0 dan pasti lebih besar dari 0. Kemudian bahwa probabilitas ruang sampel keseluruhan, jadi kalau ada dadu, maka kalau probabilitasnya dadu maka ada 6, maka kalau 6-6-nya muncul maka probabilitasnya sama dengan 1. Kemudian yang ketiga adalah nilai dari probabilitas union dari A ke N, itu kalau digabungkan itu sama juga dengan jumlah dari probabilitas AN. Sehingga AM irisan dengan AN itu hasilnya adalah bilangan kosong, di mana nilai M tidak boleh sama dengan N, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ada komplement event dalam ruang sampel. Jadi ada namanya komplement. Komplement itu apa? Boleh dikatakan kebalikannya. Jadi boleh dikatakan kebalikannya, maka aksioma ketiga yaitu bahwa probabilitas A union dengan A komplement, maka itu sama juga dengan probabilitas A ditambah probabilitas A komplement. Ya, karena ini gabungan union, jadi bisa langsung dijumlahkan. Sesuai dengan teori yang tadi bahwa union itu sama juga dengan penjumlahan. Kemudian aksioma kedua bahwa probabilitas A union A komplement itu sama dengan probabilitas semesta. Jadi himpunannya di dalam A ini sendiri digabung dengan komplemennya. Jadi yang di dalam lingkaran ini adalah A dan yang di luar ini adalah komplemennya. Maka kalau A dan A komplemen digabung berarti sama juga dengan semestanya atau sampel keseluruhannya. Jadi sama dengan probabilitas sampel. Kemudian bagaimana probabilitas A ditambah probabilitas A komplemen? Pasti sama dengan 1, karena ini keseluruhannya itu sama dengan nilai sampelnya, maka hasilnya sama dengan 1. Sehingga probabilitas komplement itu perlu dicatat bahwa nilai probabilitas komplement itu pasti sama dengan 1 dikurangi probabilitas event A-nya misalkan. Jadi probabilitas A komplement, event A komplement itu sama dengan 1 dikurangi probabilitas event A. Berikutnya ada probabilitas join dan union. Jadi probabilitas join A dan B misalkan, maka probabilitas A irisan B itu sama dengan probabilitas A ditambah probabilitas B dikurangi probabilitas A union B. Jadi kalau kita pengen lihat probabilitas A irisan B, ya, itu sama juga dengan probabilitas A ditambah probabilitas B dikurangi probabilitas A union B. Kemudian bagaimana dengan probabilitas union A dan B? Maka probabilitas union A dan B itu sama dengan probabilitas A ditambah probabilitas B dikurangi dengan probabilitas A irisan B. Jadi hasilnya itu lebih kecil dari probabilitas A ditambah probabilitas B. Sehingga event A dan B yang sifatnya mutually eksklusif itu bahwa A dan B-nya ketika diiriskan maka hasilnya adalah kosong, jadi tidak ada. Sedangkan probabilitas join A dan B, A irisan B itu juga sama dengan probabilitas
kosong itu atau sama juga dengan 0. Selanjutnya kita lihat contoh soal. Misalkan sebuah eksperimen acak dengan mengambil sampel bola sebanyak 10. Jadi masing-masing bola diberi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian didefinisikan event A itu adalah bola bernomor genap yang terpilih. Jadi nanti dari sini manakah yang genap. Kemudian yang event B itu bola yang nomornya lebih besar dari 6. Baiklah, sekarang yang diminta adalah dapatkan probabilitas komplement event A. Jadi nanti kalau sudah ketemu event A, probabilitasnya maka diminta mencari komplementnya. Kemudian probabilitas join dan union. Bagaimana hasilnya kalau A union B dan A irisan B. Baiklah, kita lihat ruang sampelnya itu sebanyak 10. Jadi bola 1 sampai dengan bola 10. Sehingga event A, karena event A itu adalah bola yang bernomor genap. Maka 2, 4, 6, 8, dan 10. Sedangkan event B itu adalah yang lebih besar dari 6. Maka bola yang lebih besar dari 6 itu 6 tidak masuk. Berarti 7, 8, 9, dan 10. Sehingga kita bisa buat diagram Venn-nya bahwa himpunan A itu nilainya adalah 2, 4, 6, 8, 10. Kemudian himpunan B itu nilainya adalah 7, 8, 9, dan 10. Sehingga kalau kita iriskan A dan B nanti akan kelihatan irisannya di mana? Irisannya adalah 8 dan 10. Kemudian yang di luar event A dan B itu ada angka 1, 3, dan 5. Jadi dia tidak masuk di event A maupun event B. Maka join atau gabungan A atau irisan A irisan B itu sama dengan 8 dan 10. Jadi irisannya ditanya. Kemudian probabilitas dari sampelnya pasti sama dengan 1. Sehingga probabilitas A kita bisa hitung. A itu ada 2, 4, 5, 5 per 10. Jadi sebanyaknya semestanya ada 10. Sehingga 1 disederhanakan 5 per 10 menjadi 1 per 2. Kemudian yang B-nya ada 4, 4 per 10. Atau juga 4 per 10 ya bisa disederhanakan menjadi 2 per 5. Kemudian komplemennya bagaimana? Komplement dari A, maka selain A. Maka komplement dari A itu adalah 3, 5, 1 dan ada 7 dan 9. 1, 3, 5, 7, dan 9. Ya. 1, 3, 5, 7, 9. Kemudian probabilitas komplement A. Berapakah probabilitas komplement A? Maka ini ada sebanyak 5. 5 per 10 sama dengan 1 per 2. Atau dengan cara lain kita bisa hitung dengan total probabilitas yaitu 1 dikurangi dengan probabilitas A. Probabilitas A adalah setengah, maka 1 dikurangi setengah hasilnya adalah setengah. Bagaimana dengan probabilitas join A dan B? Yang ditanya sekarang adalah join A dan B atau A irisan B, maka ada berapa irisan A dan B? Ada 2. Berarti 2 per 10. Bagaimana dengan union A union dengan B? Maka A union B itu nilainya ada berapa? Jadi A gabungan dengan B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi gabungannya A ditambah B. Yang sama 8 dan 10 tidak dihitung double tapi dihitung satu kali sehingga totalnya sebanyak 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka nilainya adalah 7 dibagi dengan seluruhnya adalah 10, 7 per 10. Atau kalau kita gunakan persamaan itu kita bisa gunakan sama dengan sesuai dengan teorema di awal tadi. Probabilitas A ditambah probabilitas B dikurangi dengan probabilitas A irisan dengan B. Sehingga 5 per 10 ditambah 4 per 10 dikurangi 2 per 10 sama dengan 7 per 10. Demikian kita lanjutkan dengan ringkasannya, maka kita bisa katakan probabilitas suatu event selalu bernilai tak negatif. Jadi probabilitas itu pasti nilainya tidak negatif, paling kecil 0, paling besar 1. Kemudian probabilitas union dari event-event mutually eksklusif sama dengan jumlah probabilitas masing-masing event
individu. Jadi kalau union gabungannya tinggal jumlahkan probabilitas A ditambah dengan probabilitas B. Untuk tugasnya silakan nanti dikerjakan. Tugas 1.1.2 dadu ya, sebagai objeknya adalah dadu bermata 6. Silakan dicari nanti probabilitas setiap event, probabilitas union A dan B, dan probabilitas join A dan C. Demikian, sampai jumpa lagi pada video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.